Juga ada pertanyaan dari netizen di media sosial soal kasus proyek properti mangkrak. Yang pertama dari @Erik Limbara, nih Pak, bertanya terkait kenapa developer besar bisa akad kredit di depan tanpa unit ready dan apakah itu menyalahi hak konsumen? Silakan dijawab Pak Ahmad. Baik, jadi, salah satu hal yang perlu diketahui dalam suatu proses, kontraktual itu adalah pratransaksi, kemudian transaksi, dan pasca transaksi ya. Hal yang perlu diketahui adalah, terkait pertanyaan tersebut tadi itu adalah terkait, mekanisme atau, proses di dalam pratransaksi. Hal yang paling penting dalam proses pratransaksi itu adalah adanya transparansi dari, pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual. Dimungkinkan melakukan pengikatan gitu kan, tapi terlebih dahulu ini harus, didasarkan pada itikat baik, itu dulu. Satu, itikat baik, yang kedua adalah setransparan mungkin. Ini semua informasi harus disampaikan kepada konsumen. Kalau misalnya, ada transaksi atau ada tahapan yang tidak disampaikan kepada konsumen, maka ini patut diduga bahwa si pengembang, punya itikat tidak baik. Jadi, ketika kita berbicara tentang proses pratransaksi, maka transparansi dan itikat baik ini menempati poin penting ya. Jangan sampai kemudian di sini ada, dugaan pengelabuhan atau, informasi yang tidak jelas atau tidak jujur. Ketika ini terjadi maka, patut diduga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari si pembeli atau konsumen, gitu Mas. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah transparansi dan juga itikat baik sebetulnya antara developer dan juga para konsumen ini. Nah, yang kedua Pak Ahmad, ada pertanyaan juga dari @yoga_hendru. Nah, ini proyek bermasalah tapi dibiarkan saja. Entah siapa yang dirugikan atas hal ini. Silakan Pak Ahmad. Baik, untuk perkara ini ya, terkait dengan, jual beli, properti, rumah, entah apartemen ya, maka kita harus memahami bahwa ini adalah hubungan kontraktual antara, si pembeli dan penjual dalam hal ini. Maka sebenarnya, tahapan-tahapan itu tadi yang seperti yang saya sampaikan itu ada prakontraktual, kemudian kontraktual ya, kemudian pasca kontraktual. Nah, ketika kontrak itu sudah ditandatangani, maka semua yang tertuang dalam kontrak silakan dipelajari, ya. Apabila ada penyimpangan terhadap kontrak itu, maka mekanisme hukumnya tersedia. Nah, mangkrak atau tidak mangkrak ini pasti ukurannya adalah apakah dia melaksanakan kontrak atau enggak. Jika tidak, Baik. maka ada beberapa mekanisme yang sudah kita, jelaskan tadi. Di antaranya Oke. adalah tuntutan melalui pengadilan, gitu. Oke, baik. Kita nantikan saja begitu ya bagaimana prospek ke depannya ini setelah mangkrak apakah memang akan dilanjutkan ataupun tidak. Terima kasih Pak Ahmad Zainuddin, Managing Partner Ahmad Zainuddin and Partners sudah berdiskusi ke segmen Legal Money pada hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.